Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktek coaching. Eh, Lanjut, Bu Rina. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Nana Erna Susakti, dari SDN Pamunga, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan pertama kali saya berperan sebagai coach. Dan saya Ibu Rina Puspitasari dari SMA Negeri 1 Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Saya sebagai coach di praktek coachingnya Ibu Nana. Kemudian praktek yang kedua itu eh, saya berperan sebagai coach dan yang berperan sebagai coach adalah Saya Ibu Rina yang akan berperan sebagai coachnya di praktek yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Selamat malam juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya sore ini ya. Sama-sama Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Nana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sesuai dengan janji kita kemarin, malam ini kita akan melakukan coaching ya. Sebentar saja, sekitar 15 menit. Bu Rina ingin ngomongin apa nih? Iya nih Bu, masalah murid saya saat pembelajaran di kelas nih Bu. Eh, saya bingung Bu, saat saya melakukan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok di kelas, itu ada murid yang terkesan tidak mau bekerja sama Bu dengan teman kelompoknya. Dia cenderung melakukan kegiatan lain seperti mengganggu teman kelompok lain gitu Bu. Hmm, jadi Bu Rina bingung dengan keadaan murid yang belum ada rasa untuk bekerja sama dalam kelompoknya di kegiatan pembelajaran. Saya Bu, begitu Bu. Hmm, karena ini percakapan singkat, jadi apa yang ingin dicapai dalam percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi agar murid saya bisa bekerja sama dalam kelompoknya Bu saat pembelajaran. Hmm, tadi Bu Rina mengatakan ada murid yang belum bisa bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok dalam pembelajaran. Menurut Bu Rina, idealnya murid di kelas itu bagaimana sih? Eh, Menurut saya idealnya murid di kelas itu ya mereka dapat mengikuti pembelajaran Bu, terutama kegiatan saat kegiatan berkelompok. Jadi mereka dengan aktif bekerja sama, melakukan kolaborasi, berdiskusi, saling menyampaikan ide atau pendapat mereka masing-masing agar dapat menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan baik dan tepat waktu Bu. Seperti itu ya, Bu. Kalau idealnya murid di kelas ketika belajar dalam kelompok harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, menyampaikan pendapat untuk menyelesaikan tugas kelompok ya. Iya, seperti itu, Bu. Hmm, ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Rina lakukan agar murid kompak bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok? Eh, Sebenarnya saya sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif, Bu, dengan metode diskusi dalam pembelajaran saya. Eh,
Jadi Bu Rina sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi. Ini sudah bagus Bu Rina, karena model dan metode pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rina sekarang dalam mencapai tujuan? Dari skala 1 sampai 10, saya sekarang berada di skala 6, Bu. Yang Ibu Rina inginkan di posisi berapa? Eh, Paling tidak saya menginginkan di posisi 9, Bu Nana. Dari 1 sampai 10 itu. Hmm, Oke, kira-kira selain model pembelajaran kooperatif dan mode diskusi ini, adakah cara lain untuk membuat murid kompak dalam melakukan kerja kelompok? Hmm, eh, oh iya Bu, mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran lain yang berbasis game misalnya, Hmm, eh, dan saya akan sering mengadakan permainan dalam pembelajaran agar mereka bisa berkompetisi secara berkelompok dan dengan lebih enjoy atau bahagia, dan bisa saling mengenal temannya lebih dekat lagi atau lebih dalam lagi. Dan mungkin nanti saya harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya. Kemudian mungkin saya menjelaskan teknik penilaian yang akan saya lakukan, terutama penilaian sikap, dan di akhir kegiatan melakukan refleksi terkait sikap dan memberikan apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan atau bekerja sama dengan baik ketika bekerja dalam kelompoknya. Mungkin itu, Bu. hmm. Tadi Ibu mengatakan mengintegrasikan PSE ya, dalam pembelajaran. Kompetensi sosial ekonomi apa atau yang ingin Ibu tampilkan dan apa langkah-langkah PSI yang akan Ibu lakukan? Uh, Ya Bu, saya ingin memunculkan, saya akan mengintegrasikan PSI dalam pembelajaran saya. Di sana saya ingin memunculkan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, Bu. Manajemen diri murid sebelum mulai Hmm. kegiatan inti dalam pembelajaran. Saya akan membuka pembelajaran dengan membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya menuliskan apa yang mereka rasakan saat itu. Kemudian menuliskan perasaannya mereka, kemudian menuliskan apa yang ingin mereka capai hari itu. Kemudian ditempelkan di papan emosi. Setelah itu saya mungkin mengajak mereka bernyanyi bersama untuk mencairkan suasana di dalam kelas sebelum mulai pembelajaran, sehingga mereka semua bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali ya. Itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana ya, Bu Rina? Uh, Kalau di luar pembelajaran, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas tentunya Bu, dan guru BP terkait Mhm. murid tersebut, dan saya akan melakukan restitusi kepada murid tersebut. Wah, luar biasa, Bu Rina. Kira-kira dari rencana aksi dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, rencana yang mana yang akan digunakan untuk membuat murid mau bekerja sama dalam kelompok? Um, dari keduanya, saya akan menggunakan keduanya Bu.
karena keduanya Hmm. itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat atau tidak memerlukan waktu yang lama atau dalam hari yang sama. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, setelah itu saya juga setelah pembelajaran saya bisa eh, melakukan kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BP dan melakukan restitusi. Saya terlebih dahulu akan melakukan rencana dalam pembelajaran Bu, yaitu dengan menggunakan model permainan tadi, permainan misalnya game based learning Bu, dengan menggunakan metode diskusi tentunya, dengan mengadakan permainan dalam pembelajaran sehingga murid ini bisa berkompetisi secara kelompok dengan bahagia dan lebih enjoy dan bisa dapat mengenal temannya lebih baik lagi. Dan saya akan mengintegrasikan PSE tadi dalam pembelajaran untuk memunculkan kesadaran diri dan manajemen manajemen diri murid sebelum kegiatan pembelajaran. Itu supaya mereka lebih apa namanya siap dalam belajar dan lebih rileks, lebih bahagia sebelum mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya akan menginformasikan kepada murid bahwa sikap kerjasama kelompok itu merupakan salah satu bagian dari penilaian yang akan saya lakukan selain pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran, serta di akhir melakukan refleksi dan memberikan apresiasi tentunya kepada murid yang bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Uh, Kemudian jika hal tersebut dalam pembelajaran tersebut tidak bisa uh, terrealisasi, tidak berhasil mungkin Ibu, maka saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BP terkait murid tersebut dan melakukan restitusi kepada murid tersebut. Mungkin itu Bu, rencana yang Hmm. akan saya lakukan. Kapan akan dilakukan rencana-rencana yang tadi Bu Rina sebutkan? Eh, Kebetulan dalam minggu ini saya ada jadwal mengajar di kelas tersebut, Bu, tepatnya nanti di hari Kamis. Jadi saya akan melakukan rencana tersebut insya Allah di hari Kamis, Bu. Apa komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan apa namanya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model permainan tadi atau misalnya game based learning dengan metode diskusi ini serta mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan mengutamakan rasa kerjasama atau kemampuan kolaborasi atau kekompakan kelompok saat diskusi dan saat permainan dalam proses pembelajaran, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rina dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran? Nanti saya akan buat sendiri dulu, Bu. Baru setelah itu saya meminta bantuan kepada rekan guru mapel yang sama mapel, yang serumpun untuk menelaah, Bu, menelaah rencana pembelajaran saya. Barangkali ada yang perlu direvisi dari tahapan-tahapannya, Bu. Oke. Menurut Bu Rina, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita dari tadi ini? Eh, Menurut saya dari percakapan kita ini Bu Nana, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid saya yang belum kompak bekerja sama dalam proses pembelajaran, baik itu dalam berdiskusi kelompok. Hmm, Alhamdulillah ya Bu Rina sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Bu Rina akan membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan guru yang lain yang mengalami permasalahan yang sama. Saya Ibu, siap Bu.
Oke, baiklah Bu Rina, terima kasih banyak. Saya sudah tidak sabar ingin ketemu lagi dengan Bu Rina minggu depan ya. Ingin tahu apakah Bu Rina sudah bisa membuat muridnya kompak bekerja sama dalam kelompok saat pembelajaran. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada Ibu Nana karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan membantu saya menemukan atau mencari solusi dari masalah yang saya alami saat ini. Saya Bu Rina. Mungkin itu saja ya Bu Rina. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Selamat malam juga. Terima kasih ya Bu Nana telah meluangkan waktu malam ini ya. Sama-sama Bu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu Nana hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Nana. Eh, Begini Bu Nana, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita kan akan melakukan coaching ya. Sebentar Ya. saja Bu Nana, 15 menit Bu Nana ya. Bu Nana ingin Oke. membicarakan tentang apa ini? Eh, saya ingin membicarakan tentang pekerjaan saya sih Bu Rina. Saat ini saya berperan sebagai guru kelas dan mendapat tugas tambahan juga sebagai bendahara BOS. Saya di sini kurang fokus ya. Jadi saya ingin bisa fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya baik sebagai guru kelas maupun sebagai bendahara BOS. Oke, begitu ya. Jadi Ibu Nana ini mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara BOS ya, selain sebagai guru. Dan bagaimana cara agar fokus dalam mengerjakan tugas baik sebagai guru maupun sebagai bendahara BOS. Begitu ya, Bu Nana? Betul sekali, Bu. Oke. Apa yang Ibu Nana ingin dapatkan di akhir percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentunya ya, Bu. Saya juga ingin saat mengerjakan tugas sebagai guru dan sebagai bendahara BOS, saya tetap fokus, dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang, tidak perlu kayak gitu loh, Bu. Oke, fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu ya Bu Nana. Jadi bagaimana cara menjadi fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Begitu ya Bu Nana. Iya, seperti itu, Bu. Menurut Ibu Nana, ciri-ciri fokus itu seperti apa? Saya tidak mudah terganggu oleh apapun mungkin, Bu, ya? Oke, kalau fokus Bu Nana itu tidak mudah terganggu oleh apapun. Nah, kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Ibu Nana tidak fokus? Atau apa yang biasanya mengganggu Ibu Nana? Hmm, ada hal-hal yang di luar dugaan sih, Bu, ya. Jadi saya harus memikirkan hal-hal lain seperti apa yang harus dilakukan, apa yang terlebih dahulu dikerjakan atau diselesaikan. Hal-hal seperti itu yang biasanya mengganggu saya, Bu. Oh, ada hal-hal yang di luar dugaan. Kalau sekarang ada hal-hal yang di luar dugaan tersebut, Bu Nana biasanya apa reaksinya? Biasanya kalau ada tugas yang memerlukan tindakan cepat atau di luar dugaan, saya akan mengerjakan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu ya.
Saya terkadang melupakan tugas sebelumnya yang seharusnya saya selesaikan. Jadi saya mendahulukan tugas yang tidak terduga atau mendadak tersebut. Oke. Nah, kalau Bu Nana sendiri, pengennya gimana nih? Kalau ternyata dalam pekerjaan ada tugas yang tidak terduga atau mendadak tersebut, Bu Nana pengennya gimana idealnya? Saya mengerjakan terlebih dahulu yang mendadak tersebut, tetapi tanpa melupakan tugas seharusnya saya selesaikan juga. Oke, pengen bisa mengerjakan tugas yang mendadak tersebut tanpa melupakan tugas yang seharusnya diselesaikan gitu, Bu, ya? Hmm. Iya, Bu, menyeimbangkan tugas yang mendadak dengan tugas yang seharusnya diselesaikan. Eee ya kalau sekarang ini, kalau ada situasi seperti itu, Bu, ya, apa yang Ibu Nana pikirkan yang membuat Ibu Nana tidak akan melupakan tugas yang seharusnya meskipun ada tugas mendadak tersebut datang? Mungkin saya harus membuat catatan mungkin Bu ya, atau jurnal tugas, dan ketika ada hal-hal yang mendadak, saya menghadapinya dengan lebih tenang, tugas dadakan tersebut sehingga tidak lupa dengan tugas yang seharusnya saya selesaikan secepatnya. Jadi ada dua ya Bu Nana ya, membuat catatan atau jurnal tugas dan mencoba lebih tenang. Ada lagi nggak yang membuat Ibu Nana tidak lupa ketika ada tugas dadakan ini tanpa melupakan tugas yang harus dikerjakan? Kayaknya 2 itu saja Bu. Oke, dua ini saja. Kapan ada deadline tugas bendahara BOS paling dekat, Bu? Minggu depan sih Bu, soalnya kita harus, menyelesaikan RKS secepat mungkin nih Bu, Oke, dan laporan eh, akhir tahun juga. oke. Nah, kalau ada dalam tugas yang deadline minggu depan itu, mana dari dua tadi yang akan Ibu Nana terapkan agar bisa fokus jika ada tugas dadakan? Hmm. Yang paling mungkin sih Bu Rina kayaknya membuat catatan atau jurnal tugas. Kalau bersikap tenang saat hari hanya kita tidak tahu bisa apa tidak bersikap tenang. Paling mungkin paling bisa di-prepare yaitu membuat catatan kali ya Bu Rina, membuat catatan atau jurnal. Oke, jadi yang memungkinkan itu membuat catatan ya Bu ya, atau jurnal tugas tadi. Catatannya harus seperti apa ini Bu Nana? Catatannya harus terperinci, bisa di HP atau di laptop atau ditempelkan di meja kerja atau tempat-tempat yang mudah terlihat oleh saya mungkin ya Bu ya. Hmm, oke. Siapa yang bisa membantu Ibu Nana untuk bisa mengkontrol Ibu Nana ada catatan dan sesuai dengan catatan tersebut? Ada enggak yang perlu membantu Ibu Nana di tugas bendara BOS ini? Ada sih Bu, ada rekan tim bendahara BOS yaitu operator dan kepala sekolah. Oke, berarti ada Biasanya tim kerjanya, Bu, ya. Oke, ya ada tim eee, kerja. di titik ini apa yang Ibu Nana dapatkan dari percakapan kita ini? Saya, untuk bisa lebih fokus ya, saya bisa mengerjakan tugas mendadak tanpa melupakan tugas yang harus diselesaikan. Saya bisa membuat catatan atau jurnal tugas, kemudian bisa meminta bantuan kepada rekan tim bos untuk membantu mengingatkan tugas yang harusnya saya kerjakan. Oke, kapan rencana aksi ini akan dilakukan, Bu? Mmm, Jika ada tugas dadakan, di tugas yang deadline-nya minggu depan. Oke, eee
Alhamdulillah Ibu Nana sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Nana akan membuahkan hasil yang baik. Saya, Bu. Eh, oke Bu Nana, baik. Terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktu, dan saya sudah tidak sabar nih pengen ketemu lagi dengan Ibu Nana minggu depan. Mungkin pengen tahu apakah Ibu Nana sudah bisa fokus dan menyimbangkan tugas dengan membuat catatan itu tadi, dan mudah-mudahan semua tugas Ibu Nana berjalan lancar. Amin. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Ibu Rina sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya mencari solusi dari masalah saya yang saya alami. Saya Bu Nana. Sekian untuk pertemuan kita kali ini Bu Nana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melakukan refleksi. Refleksi. Uh, Silakan Ibu Nana terlebih dahulu sebagai coachnya. Sebagai coach ya. Ya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan mungkin sama ya kayak tadi malam. Percakapan tadi coach dan coach sudah berkolaborasi dengan baik, sehingga coach dapat menjadi pendengar yang aktif, kemudian hadir sepenuhnya dan dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan potensi coach. Kemudian yang perlu diperbaiki sudah lebih baik mungkin kalau menurut saya ini, sudah alur tirtanya yang dalam percakapan antara coach dan coach tadi itu sudah lebih baik mungkin menurut saya ini, sudah lebih baik dari praktek atau latihan yang kita lakukan tadi malam. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau untuk kehadiran penuh, ya kita menjadi pendengar yang aktif saja. Kemudian setelah kita mendengarkan, kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Ya, mungkin yang akan saya lakukan, mungkin saya akan berlatih untuk menjadi coach atau coach yang lebih baik lagi dengan menggunakan alur tinta. Mungkin itu saja Bu Rina, refleksi dari saya. Apa perlu umpan baliknya lagi? Saya ini umpan balik untuk saya ya sebagai coach. Ya, sebagai coach ya. Sebagai coach, saya tadi merasa sangat, perasaan yang saya rasakan saat di coaching oleh Ibu Nana, saya merasa sangat senang sekali karena setelah saya melakukan coaching, mendapatkan coaching dari Ibu Nana, saya tidak bingung lagi dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi perasaan saya yang saya rasakan saat ini, saat melakukan coaching ini, saya merasakan saya sangat senang sekali karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang alami sekarang ini. Terima kasih Bu Nana sudah menjadi coach yang baik untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Sama-sama Bu Rina. Sekarang refleksi dari Bu Rina. Untuk saya. Baiklah, untuk refleksi diri sebagai coach,
Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik selama percakapan, dengan menggunakan alur Tirta tadi. Tujuan yang ditanyakan sudah jelas, kemudian identifikasi masalah juga sudah jelas, Mhm. Rencana kemudian aksi. rencana aksi yang tersusun juga dengan baik tadi dan sudah jelas, kemudian tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, kapan rencana itu akan dilakukan dan siapa yang membantu segala macam. Jadi saya rasa semua dalam percakapan ini semua sudah berjalan dengan baik. Uh, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya akan berusaha lebih baik lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tentunya, dan berlatih lagi untuk melakukan kegiatan coaching sehingga hasilnya lebih maksimal. Um, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Saya akan fokus dan mendengarkan serta memperhatikan bagaimana coach saya bercerita, bagaimana bahasa tubuhnya, dan apa permasalahan yang dihadapi. Eh, Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu saya lakukan yaitu berlatih lagi melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian saya perlu meningkatkan dalam hal berbahasa, uh, dalam hal menggunakan bahasa, sehingga saat melakukan percakapan coaching ini saya dapat membantu coach saya menggali lebih banyak lagi untuk mengetahui apa yang bisa saya bantu terhadap coach saya. Mungkin itu refleksi diri saya dari kegiatan coaching ya saya sebagai coachnya. Sekarang uh, saya sekarang silakan Ibu Nana, bagaimana perasaan atau apa yang dirasakan Ibu Nana saat di coaching oleh saya? Perasaan saya ketika menjadi coachnya Bu Rina ya, saya sangat senang, puas terhadap diri saya dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rina, saya dapat menggali potensi saya sendiri untuk eh, mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Senang pokoknya, senang dan puas karena masalah yang saya hadapi, saya curhatkan ke Bu Rina, kemudian Bu Rina memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya sampaikan ke Bu Rina tadi. Gitu. Terima kasih banyak Bu Rina. Oke, itu saja mungkin Bu Rina. Sekian dari praktik coaching kami dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Saya sendiri, Ibu Rina Puspitasari, dan rekan saya. Nana Erna Susanti Aka. Uh, Tetap semangat. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, 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 menggerakkan. menggerakkan. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.